Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan, amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Ahyal Fadil Ustaz Dr. Saifuddin MPD Hafidhullah, juga Dr. Kiai Kamaluddin MA Hafidhullah, para hujaj, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, juga bapak dan ibu-ibu, para santri yang saya banggakan, yang saya muliakan, juga alhamdulillah dari pengurus DMI, ya, Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, ya, ada Bapak Ustaz Haji Saifuddin, Bapak Dibinta, Bapak Ustaz Amsori, alhamdulillah bisa hadir. Ada yang lainnya lagi dari DMI? Yang lain dari Perigi lagi. Yang lain dari Perigi. Dari Perigi. Berapa orang? Ya, alhamdulillah 3 orang dari Perigi bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah ke tempat ini dinilai langkah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi sampai salat berjamaah subuh yang kata Nabi, man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti orang sholat sunat semalam suntuk, ya. Apalagi tambah dengan sujud tilawah, dimana ketika sujud tilawah dalam hadis Abu Dawud dikatakan, ya, setan itu nangis karena ya sambil berkata, dulu nenek moyangnya yang namanya iblis disuruh sujud kepada, ya, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia enggak mau, falahun nar, maka dia akhirnya mendapatkan api neraka. Sementara anak Adam, manusia, disuruh sujud tilawah, mau, falahul jannah, maka baginya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan barokah dari surah Fatihah ini, ilmu yang kita kaji, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kemudian yang kurang sehat, baik yang ada di sini, di rumah maupun di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan oleh Allah segala penyakitnya diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia, baik yang lama maupun yang baru, kita kemarin mendengar ada Bapak syuhada, ya, Bapak syuhada yang meninggal dunia, kita doakan min khairil khair, amin ya Allah. Juga ada salah seorang dari penasehat MUI Kota Depok, yakni, ya, istri daripada Bapak Dr. Kiai Haji Musdi Abdul Karim, rupanya meninggal dunia juga, ya. Sementara Bapak Dr. Musdi Abdul Karimnya katanya sedang di rumah sakit, ya, istri meninggal, suami sakit di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia min ahlil khair
ahli syurganya Allah, mudah-mudahan yang sakit juga mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari MUI rencananya habis Jumat nanti mau takziah, artinya nengok ke rumahnya atau ke rumah sakit. Mudah-mudahan kita doakan yang sakit-sakit yang semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal min ahlil khair, min ahli sa'adah, wa min ahli jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang mungkin dililit utang mudah-mudahan utangnya biar cepat kebayar. Yang lambat jodoh Allah berikan jodoh yang soleh atau solihah. Yang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajar. Yang sedang berjuang jalan Allah untuk mushola, untuk madrasah, untuk sekolah, majlis ta'lim dan untuk pondok pesantren, mudah-mudahan pondok pesantrennya dan perjuangannya dimudahkan oleh Allah. Yang berinfak berjariah dilipat gandakan oleh Allah, COVID-19 disirnakan oleh Allah. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk menangkal segala musibah termasuk COVID-19 ini, mari kita baca seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, masyarakat dijaga daripada musibah-musibah khususnya COVID-19 ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan katanya hari ini ada tawakupan sementara yang nanti insyaallah Ketua DKM akan memberikan sambutan prakata. Oleh karena itu bil barakah kita tetap membaca ya tafsir walaupun tentunya tidak lama ya. Kita baca dulu sekarang ayatnya ke 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو الحي القيوم. 'Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk menangkal segala musibah termasuk COVID-19 ini, mari kita baca seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, ulama al-Yahudi, ulama dari kalangan kaum Yahudi, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, ubadan Nasara, para ahli ibadah dari kaum Nasrani, arbaban, sebagai tuhan-tuhan. Arbab jama dari Rabbun Tuhan, jadi arbaban sebagai tuhan-tuhan. Min dunillah, selain Allah. Haitsu taba'uhum, asalnya tulisannya haitsu ittaba'uhum, namun karena diwasal terjepit hamzahnya, hamzah wasal, maka ketika dibaca ya alifnya itu menjadi seolah-olah tidak ada alifnya. Lil wasdi hamdun sabiqun la yasbutu illa idabtu dilahu kastasbitu wa huwa li fi'lin madinih tawa'ala aksara min arba'atin nahun jala, dalam alfiyahnya. Atau dalam nazm maksudnya subutuha fil ibtida qadil tuzim kahadfiha bidarjiha ma'al kalim. Jadi dibacanya haisut taba'uhum, di mana mereka telah mengikuti kepada mereka. Ini ada dua mereka. Ittaba'u itu domirnya adalah hum, kemudian ada hum lagi. Maksudnya mereka ini yakni kaum Yahudi mengikuti kepada mereka, yakni ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka dari Nasrani. Fi tahlil lima haramallahu, dalam menghalalkan apa-apa yang Allah telah haramkan, wa tahrimi ma ahalla, dan mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Wal Masih ibn Maryam, dan kepada Masih putra Maryam. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah fit Taurati, dalam kitab Taurat, wal Injili, dan kitab Injil,
illa liya'budu, kecuali supaya mereka beribadah. Artinya bi ay ya'budu, agar mereka beribadah ilaha wahida, kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci zat Allah. Tanzihan lahu, mensucikan lahu kepada Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka telah sekutukan. Hadirin hadirat beserta para santri yang saya banggakan, yang saya muliakan. Mari kita tadaburi, renungkan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 31 ini. Ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi sekaligus orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka dari kalangan Yahudi. Bacanya jangan sampai keliru hanya dengan ho, karena kalau dibaca akhbarahum pakai ho itu maknanya berita-berita mereka, informasi-informasi mereka, kabar-kabar mereka. Kalau pakai ho dari kata khobar, jamaknya akhbar. Tapi di sini menggunakan ha, ahbarahum, hak kecil ya, tanpa ada titik. Itu artinya adalah ulama. Ditafsirkan ulama Yahud, ulama Yahudi. Menurut ahli tafsir, menurut ahli bahasa Arab, ahbar sendiri dari kata Hibrun artinya tinta. Kenapa ulama-ulama itu ya identik dengan tinta? Karena untuk menjadi seorang ulama itu dia harus banyak menulis. Ya, awalnya dia menuliskan apa yang ia terima dari gurunya. Mungkin ketika ngaji kan biasanya kalau di pesantren itu dulu ada istilah ngalugot ya, ngalugot itu artinya dari guru menerangkan, ini artinya kita terjemahkan ya sampai kitab itu sampai penuh ya. Sekarang ini mungkin Bapak Ibu santri melihat saya enggak perlu lagi, artinya di kitab yang ada ini bersih sama sekali, tidak ada satu kata pun yang kita terjemahkan. Artinya sudah kita insya Allah ya sedikitnya menguasai apa yang ada. Tapi kalau dulu-dulu kebetulan kitab saya ini dari mulai mondok sampai ya sekarang ini ada dan kita simpan. Jadi kalau dulu ketika kita belajar ya masih awal kita mondok ya sama, yakni kitab itu kita berikan istilahnya coretan-coretan, lugotan istilahnya diterjemahkan lah ya sampai penuh ya, sampai satu baris itu penuh ketika kita belum tahu makna dari lafaz-lafaz tersebut. Jadi kalau sudah tahu ya kita nggak perlu lagi mencoret maknanya ya, karena kan udah bisa. Jadi nggak balak istilahnya, nggak penuh. Nah jadi kaitan dengan ahbar dari Hibrun, dari tinta tadi, menurut riwayat karena yang menjadi alim ini dia harus rajin istilahnya mencatat apa yang didengar dari guru. Dan ingat bahwa ilmu itu dikatakan kasaidi, taubahnya seperti binatang buruan ya. Al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyuda kabil hibalil wasiqah. Di dalam kitab I'anah bab tolak saya baca
Jadi al ilmu saydun, ilmu itu ibarat binatang buruan yang lingas sekali, yang sulit ditangkap, tidak mudah, ya, harus dicari. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan catatan tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Nah, jadi mencatat apa-apa yang kita belum tahu, makna-makna lafaz yang belum tahu kita catat, itu berarti kita mengikat ilmu itu. Sebab ketika kita lupa apa ini artinya bisa kita melihat lagi kepada tulisan tadi. Tapi kalau hanya nguping aja, ketika kita lupa lagi maknanya agak sulit, ya, karena lepas begitu aja ilmunya. Nah, jadi itu kaitan dengan ahbar, sehingga ditafsirkan dengan ulama al-Yahud. Kemudian kalau ruhban itu diartikan jamak dari rohib, yakni pendeta-pendeta. Di sini ditafsirkan dengan ubad, ya. Jamak dari abid adalah ubad. Jadi ahli-ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Jadi rupanya kalau di Islam itu yang dikatakan tokoh, ya, keilmuan dalam masalah agama masyhurnya dengan istilah ulama. Dan ulama ini ada dalam surah Fatir ayat 18. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh hanyalah yang paling khasyah, yang ada khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah dari sekian hambanya adalah ulama. Nah, sehingga untuk menyatakan bahwa tokoh agama yang paling pandai dalam bidang keagamaan, keislaman, itu terkenal dengan istilah ulama di kalangan umat Islam. Tapi kalau di kalangan orang-orang Yahudi itu terkenal dengan istilah ahbar, ya. Jadi ahbar ulama Yahudi. Tapi kalau di kalangan Nasrani, orang-orang Kristen, itu istilah Al-Qur'annya ruhban, ya. Jadi ada istilah-istilah tertentu. Mereka telah menjadikan ulama dari kalangan Yahudi dan pendeta-pendeta ahli ibadah dari kalangan Nasrani arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kenapa dikatakan tokoh-tokohnya itu dijadikan sebagai Tuhan? Karena orang-orang dari kalangan Yahudi, demikian juga orang-orang dari kalangan Nasrani telah mengikuti begitu saja apa yang dihalalkan oleh mereka, padahal Allah telah mengharamkan. Atau sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Jadi ikutan mereka seolah-olah bukan Allah, akan tapi ya tokoh-tokoh agamanya itulah. Sehingga oleh Allah dinyatakan tokoh-tokoh agama ini diibaratkan seperti Tuhan-Tuhan saja, ya. Demikian juga orang-orang Nasrani ini wal Masih ibnu Maryam menganggap Tuhan kepada yang namanya Masih ibnu Maryam, terkenal dengan Nabiullah Isa putra Maryam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai kenapa Nabi Isa alaihissalam diberi gelar Al-Masih ini sendiri, menurut pakar tafsir Al-Qur'an ada dua jawabannya, ya. Kenapa Nabi Isa itu diberi gelar di sini Masih, ya, Ibnu Maryam. Yang pertama, kenapa Nabi Isa diberi gelar Al-Masih? Ya, jawabannya yang pertama, Masih di sini diambil dari kata siyahah. Siyahah artinya adalah pelancong. Pelancong artinya ya yang suka traveling, ya. Traveling ini artinya yang suka bepergian untuk berdakwah ke mana-mana, ya. Jadi orangnya Nabi Isa itu tidak diam di tempat ketika dulu itu, tapi dia
ke tempat-tempat tertentu sering datang untuk mendakwahi mereka, tentunya bukan mendakwahi supaya dia disembah-sembah sebagai Tuhan ya, tapi berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua nabi dan rasul itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sama tugasnya itu untuk mentauhidkan manusia, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya bisa dibaca dalam surah An-Nahl ayat 36 ya, yang bunyi ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut ya, wa laqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat seorang rasul, an i'budullaha, tugasnya rasul yang diutus itu adalah supaya mereka menyeru kepada umatnya an i'budullah, supaya menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Bukan ogut ya, tapi ini taghut. Di dalam tafsir yang dimaksud dengan taghut itu adalah kullu ma'ubida siwallahi ta'ala, setiap sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala, apakah itu manusia, apakah itu gunung, apakah itu sungai, apakah itu pohon, apakah itu mbah jamrong ya, pokoknya sesuatu yang disembah selain Allah itu taghut namanya. Nah, jadi tugas para rasul dari dulu sampai ya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, yakni untuk mentauhidkan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi ingat bahwa Nabi Isa jelas bukan supaya menyembah kepada dia ya, kepada Nabi Isa. Nabi Isa sendiri nabi dan utusan Allah yang tentunya supaya masyarakat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah menjadi trinitas atau trimurti atau tritunggal, kalau Tri Sutrisno enggak ada ya. Adanya trinitas tadi itu sudah belakangan adanya, bukan pada zaman Nabi Isa dulu. Nah, kenapa dikatakan masih dari ambil dari kata siyahah? Karena Nabi Isa itu banyak suka melancong dalam arti mendakwahi umatnya supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Imran itu ada ungkapan dari Nabi Isa, wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya masuk surga dan tempatnya di api neraka. Itu ada dalam surah Ali Imran, dakwah Nabi Isa kepada umatnya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Isa diberi gelar Al-Masih seperti dalam ayat ini? Jawabannya adalah ini diambil dari kata al-mashu. Artinya al-mashu adalah mengusap. Dalam Al-Quran ketika menceritakan masalah wudu, ya dalam surah Al-Maidah ada kan wamsahu biru'usikum, usaplah, sapulah rambut-rambut kalian atau kepala-kepala kalian. Nah, Nabi Isa diberi gelar Al-Masih yang kedua, alasannya beliau ini al-mashu, yakni diambil dari kata mengusap. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam ini memang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali tangannya diusapkan kepada al-akmah ya, yang buta, bahkan ada buta itu bahasa Arabnya ada dua, ada akmah, ada akma ya. Akma buta, akmah juga buta. Bedanya katanya kalau akma tadinya pernah melek dulu kemudian enggak lihat, itu namanya akma. Kalau akmah ini lebih berat lagi, semenjak dari rahim ibunya, keluar dari rahim ibunya sudah enggak melihat, itu akmah. Nah, Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah, yubriul akmaha wal abros ya, menyembuhkan yang buta dan yang sopak atau yang kusta. Jadi ketika tangannya disentuhkan atau diusapkan kepada yang buta, bismillahirrahmanirrahim, biiznillah, langsung diusapkan kepada yang buta tadi, langsung yang buta itu bisa melihat lagi. Demikian juga yang punya kusta, penyakit sopak ya, belang-belang, itu ketika diusapkan langsung sembuh lagi. Itu amashu ya bahasa Arabnya, diusap.
Nah, maka Nabi Isa diberi gelar Al-Masih karena ketika diusapkan tangannya kepada yang buta atau yang sopak tadi bisa sembuh kembali. Nabi Isa ini Ibnu Maryam, putra daripada Siti Maryam. Dan alhamdulillah ketika tahun 2016 yang lalu saya diberikan kenikmatan oleh Allah, kesempatan, apalagi gratis lagi ya, tidak bayar, saya mendapatkan kehormatan melalui PTNRA itu untuk bisa rihlah ilmiah Aman Aqsa sehingga ke Palestina, dan langsung kita melihat kepada ibunda, tempat ibadahnya Ibunda Maryam yang rupanya sekarang masih diabadikan di samping Serambi Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Aqsa itu luas sekali sampai 40 hektar ya tanahnya. Dan ternyata Masjid Aqsa itu tidak satu masjid, jadi ada beberapa bagian masjid. Nah, kemudian kita ziarah ke tempat Ibnu Maryam, kepada tempat Siti Maryam, di mana Siti Maryam itu kan disimpan di Serambi masjid. Tempat tidurnya masih ada, tempat mandinya ada ya, walaupun tentunya udah pada hitam ya. Ada, kita melihat dari luar. Nah, rupanya Nabi Isa ya bin Maryam ini dijadikan sembahan juga oleh mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yakni Allah. Maka di akhir ayat itu ditambah dengan subhanahu amma yusyriku. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul tauhid, betul-betul ya esa, tidak suka tentunya kepada orang yang musyrik, kepada mensekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan. Ya, bukan hanya ulama ya kecil-kecilan, tapi ini ulama besar. Kata beliau harus minimal ada 4 yang harus dimiliki oleh semua orang yang ingin menjadi ulama besar. Apa yang 4 macam itu? Dengan indahnya saya tidak mengarang, tapi ini sesuai dengan teks yang ada di dalam kitabnya. Kata beliau yang pertama adalah aklun rajah, yang kedua syaikhun fattah, yang ketiga kutubun sihah, dan yang keempat mudawamatun wa ilhah. Ya, jadi ujungnya rupanya disamakan bunyinya sehingga indah kedengarannya. Yang pertama aklun rajah, syarat yang pertama untuk menjadi ulama besar adalah harus punya IQ yang cerdas. Aklun itu adalah ya akal atau IQ, ya rajah itu dari rajih, yakni singkat mubalaghah, betul-betul otaknya itu cerdas, brilian, betul-betul mudah untuk ya menerima dari gurunya keterangan-keterangan dari gurunya. Beda dengan yang otaknya istilahnya dungu ya. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan az-zaki yakbi binazirin wahid ma la yakbihul gobi bi alfi syahid. Orang yang cerdas cukup dengan satu contoh langsung paham. Ma la yakbihul gobi bi alfi syahid. Sementara otaknya yang jongkok, yang dungu, yang telmi, telat mikir, ma la yakbi bi alfi syahid, tidak cukup dengan 1000 bukti-bukti, dalil-dalil. Ya, ini beda. Yang pertama harus punya akal atau ya IQ yang cerdas. Seperti Imam Syafi'i katanya dalam riwayat 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ya, usia 9-10 tahun sudah hafal ribuan hadis, usia 15 tahun sudah jadi mufti di Masjidil Haram, padahal muridnya banyak yang sudah ubanan ya. Padahal beliau masih usia 15 tahun. Kemudian yang kedua adalah selain tadi otak yang cerdas ditambah dengan syaihun fattah, punya guru yang mumpuni. Fattah jamaah segat mubalaghah dari fatih. Yang mumpuni itu artinya yang menguasai berbagai ilmu. Minimal 12 pak ilmu dikuasai di otaknya. Dari mulai ilmu nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ditambah ilmu balaghah, ma'ani, badi, bain, ilmu mantik, ilmu faraid, ilmu falak, ilmu lughah, ilmu tarikh.
semuanya dikuasai, sehingga ketika muridnya bertanya masalah hadis, dia menguasai untuk menjawabnya. Tafsir, masalah tasawuf, masalah tauhid, masalah balaghah dan macam-macamnya. Nah, ini syarat yang kedua, punya guru yang mumpuni. Syarat yang ketiga adalah kutubun sihah. Dia harus memiliki kitab-kitab yang benar isinya, bukan hanya 1-2 kitab aja. Apalagi sudah kucel and kumal, ya. Ini harusnya kitabnya banyak. Karena yang saya alami, yang saya ketahui, antara kitab satu dengan kitab yang lain itu saling mengisi, saling istilahnya melengkapi, ya. Walaupun sama-sama tafsir, antara Jalalain dengan tafsir Munir, dengan tafsir Sawi, dengan tafsir Al-Maraghi, tafsir An-Nasafi dan yang lainnya, itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Demikian juga kitab hadisnya, kitab fikih dan yang lain. Itu harus punya kitab yang banyak, baru menjadi alim yang besar. Bukan hanya kitabnya 1-2 saja. Yang keempat sekarang. Yang keempatnya mudawamatun wa ilhah. Mudawamah itu harus terus menerus belajarnya, wa ilhah itu dan tidak cepat jemu, tidak cepat ya lelah, tidak cepat istilahnya loyo, tapi harus semangat belajar lagi, siang malam. Kalau di pesantren dulu kan bis zuhur belajar, asar belajar, maghrib belajar, isya belajar, subuh belajar terus sampai bertahun-tahun. Tidak kurang 10 tahun kita belajar, ya. Tambah lagi di PT IKI sampai 7 tahun sampai hafal Quran, tafsir-tafsirnya. Kemudian S2 juga 2 tahun, S3 juga 5 tahun untuk jadi doktor. Ini semuanya kita harus semangat dalam belajar. Insya Allah kalau 4 hal ini dipenuhi, menjadi alim yang besar. Kita ingin mendengarkan bagaimana prakata daripada Ketua DKM kita kepada Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya, sama-sama. Dan juga yang saya hormati para sahabat, ustaz, para tokoh, para ustaz, satu yang berada melalui rasa harapan saya, juga seluruh jamaah, bapak ibu, dan juga para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir di sini rahmat dan barakah. Mudah-mudahan langkah kita dan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kegiatan pengajian kita ini, kalau kita turun itu sudah Pak Bio begitu, saya jadi DKM, sudah Pak Bio itu berjaya dalam masyarakat dan Allah. Selama saya jaga DKM, Pak Kiai istiqomah mengajar tafsir. Mau banyak orangnya, mau sedikit orangnya, alhamdulillah. Dan juga yang tidak lebih, kalau Pak Kiai tidak ada, yang tafsir Pak Kiai alhamdulillah istiqomah. Berarti hampir 12 tahun saya Pak Kiai mengabdi di Masjid Veteran ini. Mudah-mudahan Pak Kiai tetap sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tahun kemarin 2020 kita paham karena
Pandemi. Ada semuanya makhluk, ada musibah, mudah-mudahan musibah ini diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan pada dari program DKM selain pengajian Pak Kiai jadi yang memimpin, juga ada pengajian malam Sabtu dipimpin oleh Dr. Dr. juga pengajian juga pengajian remaja, sengaja pada hari ini kita tahu pada sementara. Begitu juga pengajian malam Sabtu malam di sini juga. Nanti dilanjutkan program program Ramadan, program Ramadan, pengajian juga. Karena itu untuk program Ramadan ini kami ingin ada dilanjut program Ramadan ini lanjut 3 minggu pertama, 2 minggu ketiga dengan catatan pakainya siang dan pakainya dalam ketua umum MUI malah sama sini kegiatan Ramadan, makanya kita mudah-mudahan bisa Insyaallah. juga kita mampu sempat Ustaz sebelumnya pada sibuk dalam kegiatan Ramadan. Saya tanya, kira-kira kalau Ramadan 3 minggu ini bisa ada lagi, khawatirnya kita ada program dengan Pak Kiai yang ada di beberapa orang. Ya. Kalau karena jawabannya ini ya. Ya. Kalau cuma komitmen yang dalam rangka kita mengisi Ramadan 3 minggu, insya Allah ya. Ya. Jadi ini Mas Duro. gimana Mas Duro? Jadi kalau saya insya Allah siap untuk mengisi Ramadan untuk pakai ibadah kepada Allah. Insya Allah ya, semoga kita dalam rangka program DKM melanjutkan program Ramadan. Insya Allah diisi kembali 3 pertemuan. Minggu pertama langsung, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat libur. Nanti kita lagi pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nama DKM. Pertama kepada Pak Kiai dan juga Pak Kiai Jamaludin, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih selalu memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bermanfaat untuk keluarga kita, jamaah kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Dan kami atas nama DKM juga jamaah mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dalam rangka pengajian ini banyak kekurangan, kurang taklim dan lain-lainnya, termasuk hal-hal pagi kurang segala-galanya kurang. Kami atas nama DKM dan jamaah pada Pak Kiai mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Amin ya Allah. Hanya bisa berdoa mudah-mudahan tetap sehat, berkah, panjang umur. Juga pada jamaah pribadi dan juga seluruh jajaran DKM mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau di dalam kegiatan ini banyak kekurangannya, pasti banyak kekurangannya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terima kasih kepada jamaah yang telah membantu kegiatan pada pagi hari ini. Infaknya, laporan dari Minta itu sebesar Rp700.000 kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan semuanya diberkati Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang perlu saya sampaikan, nanti jangan pulang dulu. Ya. Siapkan nasi dulu, nanti teknisnya yang guru-guru dulu. Baru ada samping ya. Baik. Dulu kan nanti baru samping. Ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin.
insyaallah. Dan tentunya ya saya sendiri sebagai pengasuh dalam pengajian Jumat subuh ini ucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Ketua DKM beserta semua hadirin hadirat yang tentunya pengajian ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kehadiran daripada Bapak dan Ibu-ibu semua ya, karena tidak mungkin pengajian ini bisa berjalan dengan baik kalau misalnya pengajarnya aja yang semangat sementara yang belajarnya nggak ada, atau sebaliknya ya yang belajarnya ada tapi pengajarnya misalnya malas nggak mau datang, ini juga nggak akan baik. Maka alhamdulillah selama ini kita walaupun kadang-kadang jumlahnya nggak menentu ya, tapi alhamdulillah istiqomah ya, karena ada ungkapan al istiqomah khairun min alfi karomah. Al istiqomah itu lebih baik daripada 1000 ya kemuliaan. Apalagi ada pepatah yang mengatakan haitsu matastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Di mana saja Anda punya sifat istiqomah, konsisten, konsekuen dengan yang sudah diikrarkan, dijanjikan, disepakati, maka Allah akan menakdirkan Anda menjadi orang yang najah, yakni yang sukses fi ghabiril azman pada masa-masa mendatang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sukses semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga saya ucapkan terima kasih pada Dr. Kiai Haji Ahmad Kamaluddin MA. Beliau ini walaupun sudah doktor itu, tapi alhamdulillah dengan tawadhu'nya tetap ikut belajar ya, intinya ikut gabung dengan kita, dan beliau juga suka membadali saya ketika saya ada halangan. Ya, rupanya tahun 2020 kemarin sampai 2021 ini memang saya kayaknya tetap ada di tempat ya. Tapi sebelumnya ketika belum Covid ini kan sering bimbing haji, bimbing umroh ya. Kadang-kadang sebulan sampai ada yang 2 kali kita pergi, bahkan pernah mungkin 3 kali dalam sebulan, sehingga beliaulah yang menjadi membadali saya sementara supaya pengajian ini jangan sampai libur gitu ya, jangan sampai kosong, beliau yang ngisi. Oleh karena itu saya ucapkan jazakallah ahsanal jaza, sehingga bisa berjalan dengan baik dan tertib. Alhamdulillah. Dan untuk itu Pak Kamaluddin mungkin mohon doa penutup untuk tambah keberkahan pertemuan kita. Ya, insyaallah Ramadan mudah-mudahan pada sehat semua sehingga bisa kita belajar lagi untuk menambah ilmu agamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada beliau kami persilakan. Masih libur sama ya. Besok libur nanti Ramadan, awal Ramadan mulai. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di awal Jumat awal Ramadan ya, untuk pengajian kembali insyaallah. Demikian, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.